Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Kejar. Kejar. Bukan, lari. Naiknya tinggi banget. Benar. Aku hawa yang melebihi naga. Aku hanya bisa bergairah dalam naga. Dalam tanah. Sebelumnya saya ingin Sobat Mata Langit untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share channel ini ke teman, saudara, ataupun kerabat agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Dan jangan lupa klik tombol pertanda lonceng semua supaya Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Ini namanya penelusuran yang mengesankan, karena jarang menemui lokasi yang di tengah sawah yang harus melewati jalan setapak untuk menuju lokasi penelusuran. Dan di sini masih indah sekali, suasananya sangat asri, sangat alami. Pemirsa Mata Langit, kita sudah sampai di Sindang Cidehem. Cidehem, Oke. Kita sapa Panjalu Sobat Mata Ciamis. Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi berjumpa dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Dan kita bertemu di channel yang paling favorit, yaitu Mata Langit. Ya. Nah, saat ini kami sudah berada di lokasi penelusuran di daerah Panjalu Ciamis. Ini lokasinya berada di tengah-tengah hutan ya Panglima. Ya, benar Ini sekali. suara binatang hutan dia masih terdengar sangat jelas ya. Ya. Untuk menuju lokasi ini tadi benar-benar perjuangan ya, melewati sawah. Ya. Ini namanya adalah Sendang Cidehem. Konon kabarnya di sini dulunya adalah tempat mandi para bidadari. Dan Trikayangan lah istilah Dan umumnya ya. Trikayangan.
Dan juga kenapa disebut Cidehem? Dehem itu kalau bahasa Jawa mungkin Sunda sama ya. Itu batuk yang kayak gini nih panggilnya. Ahem gitu ya. Ya. Katanya kalau mandi di sini kemudian kita berdehem, tiba-tiba ada gelembung Iya, gelembung keluar dari bawah. keluar dari bawah sendang. Seolah-olah kayak ada komunikasi ya Iya, dengan energi yang ada di sini. Nah, kita akan menguak misteri yang ada di sini. Apakah benar ini tempat mandinya bidadari dulu atau memang ada anak raja yang mandi di sini ya? Iya. Yang artinya yang orang-orang biasa manusia mandi di sini juga zaman dulunya. Nah, sebelum kita bertemu dengan kuncennya, Panglima bisa tolong pantau energi yang ada di sini dan juga sosok-sosok yang terlihat di sini, Panglima. Yang saya lihat di kawasan Sindang Cidehem ini, saya melihat ada beberapa ekor harimau, macan putih, macan kuning, dan macan hitam juga. Ada juga saya lihat putri kayangan berselendang biru. Nah, habis itu ada anak kecil juga, ada 2 orang, laki perempuan, ya kira-kira itu usia-usia 5 tahunan. Inilah ya. Ya, yang saya lihat. Kalau Nah, putrinya ada berapa, Panglima? putrinya yang terlihat saat ini ada 3, tapi yang menonjol sekali itu yang selendang biru, rambutnya panjang sekali sampai ke tanah gitu ya. Habis itu di belakang sana nih kayak ada kerajaan yang saya lihat, di belakang sana ya, ada kerajaan besar sekali. Dan di pohon ini saya melihat tadi juga ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek pakai tusuk konde. Yang akarnya banyak Iya, ada nenek-nenek di sini. Dia pakai tusuk konde begitu. Dan dulu di daerah sini sering ada kayak burung saya lihat. Burungnya sejenis elang begitu ya, suka nangkring di pohon. Dan ada kakek-kakek tua juga berjubah putih. Ya, itu sosok-sosok yang ada di sini. Ya. Nah, kita nanti juga akan mendengarkan cerita sejarah tempat ini dari kuncennya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Pak Acong ya? Acong. Oh ya, ini Ya. dengan Pak Agus. Agus. Agus ya. Ya. Ya Pak, kami dari Tim Mata Langit ingin mempelajari sejarah Sendang Cidehem ini. Nah, sebelum kita nanti masuk ke sana, saya pengen tahu dulu cerita tentang sejarah Cidehem ini. Bapak sebagai juru kunci ya? Bukan. Oh, bukan. Tidak ada juru kunci, tapi Oh. ini masyarakat semua. Oh, tokoh masyarakat di sini yang Itu bisa berkewajiban sih. menceritakan ya. Gimana ceritanya Pak? Kalau dulunya ini awalnya dari istrinya yang Jagatnata Tirta Sukma. Istrinya siapa? Yang Jagatnata Tirta Sukma. Jagat Natra Tirta Sukma, ya. Yang pingin mandi nggak ada air. Nah itu istrinya yang dari Kayangan, Ibu Sintawarma. Oh, istrinya itu dari Kayangan, berarti beliau seorang bidadari ya Pak? Iya, dulunya awalnya. Kalau kesininya ya diterusin sama zaman kerajaan para putri, raja sama raja ya Mandinya di mandinya sini. di sini. Tuh zaman Syekh Abdul Manap dipakainya di sini juga. Nanti zaman Syekh Abdul Manap ada bekas kakinya, ada peninggalannya. Ada peninggalannya? Iya. Siapa? Syekh Abdul Manaf. Ya, Beliau itu siapa? itu anaknya dari Eyang Jagatnata, penyebar Islam daerah sini Tokoh agama ya, iya. waktu itu ya. dulunya. Gitu. Nah, terus sampai saat ini, apakah tempat ini masih dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar Pak? Ini airnya dipakai sama satu kampung. Ini semuanya dipakai. Iya. Jadi satu kampung ini airnya dari sini semua. Ini kalau saya lihat nih, Sobat Mata Langit nanti mungkin bisa di syuting ke sana. Itu bening banget. Iya. Iya Pak ya. Iya. Sampai atas apa? Dasar Dasarnya kita lihat itu dari sana, kelihatan. boleh? Kita boleh ya ke sana? Ayo Pak, Boleh. silakan Pak. Ini airnya bening banget. Dasarnya nggak ada batu-batu kecil, semuanya pasir dulu. Oh, dulu semuanya pasir. Iya. Terus habis itu Ini kan bangun ini, jadi batunya udah jatuh. sini ya. Jadi gelembung airnya agak kurang sekarang ketutup sama batu-batu. Dulunya kan pasir doang. Kalau kita di bawah itu kayak di pantai gitu. Kalau anak-anak yang dulu kan udah pada tahu. Iya. Dulu juga saya kan kecil. Semua tahu ini semuanya besar, bulat semuanya. Jadi ini airnya dimanfaatkan untuk warga sekitar untuk kebutuhan apa sehari-hari ya Pak? Minum sehari-hari gitu. Minum, mandi. Satu kampung semua dari sini. Sumber airnya. Iya. Dari titiknya dari sini nih sumber Iya. airnya. Itu dari bawah itu Dari bawah ini. semuanya. Ini kapasitasnya kalau dikeluarin itu 4 2 kali lipat. Kalau dikeluarin Maksudnya 2 kali? 4 paralon yang gede itu. Kalau dua paralon itu nggak ini nggak saat ini.
Kan saya mendengar cerita nih Pak, bahwa di sini ada mitos kalau mandi di sini kemudian mengeluarkan suara batuk dehem gitu, tiba-tiba ada gelembung air dari bawah Iya. sendang. Apa benar cerita itu Dulu Pak? mah ya emang begitu. Kalau kita ke sini emang ada ya beriak itu ada. Cuma makin banyak kalau kita berdehem. Kenapa? Karena dulu mah ininya pasir. Iya, kalau pasir jadi kelihatan ya itunya ya, gelembungnya ya. kelihatan. Kalau sekarang mah emang ada sih ada, tapi nggak kayak dulu. Tuh kayak gitu kan dulu tuh. Mana Bu? Nah, lihat itu yang di bawah tuh. Keluarnya seperti begitu. Jadi kalau kita berdehem tuh makin banyak gitu dulu. Aduh. Coba Pak dehem Pak. Oh iya. Itu ya. Oh iya iya iya. Ini tambah satu dulu. Iya Pak, Panglima. Nah, Pertama kali yang menemukan itu siapa Pak? Kok bisa ngeh gitu kalau dehem kemudian ada gelembungnya itu gitu? udah pada meninggal dari dulu itu. Oh iya. ini. Tapi itu kayak ada ini ya di bawah pasir tuh kayak keluar mata air. Oh iya. Lucu ya, ini sebuah kenyataan yang sepertinya di luar nalar ya, gitu ya. Jadi kalau musim kemarau juga ini makin bagus airnya. Nah, itu juga saya dengar bahwa ini air nggak pernah kering. Iya. Walaupun musim kemarau, tapi airnya malah makin Malah banyak. bagus, makin banyak. Gitu. Ada juga tempat lain kemarau tetap ada air, tapi airnya berubah jadi keruh Iya. Pak. Ini Sama enggak. kayak di tempat saya begitu juga. Ini mah tetap justru makin baik, makin banyak airnya. Dan makin bening. Iya. Makanya ya masyarakat pakai air sini ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat ya. Berarti ini Sindang ini sudah cukup lama ya. Udah lama turun temurun. Udah ada ratusan tahun mungkin ya. Iya, mungkin dari Ribuan kali ya? semenjak yang pertama di sini mungkin. Ya, kalau kejadian mistis di sini yang pernah Bapak dengar ada nggak Pak? Atau Ada mungkin sih. malah Bapak alami sendiri? Bisa Kalau ceritakan. saya enggak sih, tapi kalau orang-orang sini ya sering sih enggak pernah yang ke sini lalu lihatnya ular besar. Pernah ditampakin luar Ya, besar. ini di sini. Di sini. Ya, melingkar di sini, ularnya segede ini sangkal begini. Nah, itu dia Warna saya, hitam. saya pernah dengar cerita tuh Pak, katanya ada yang habis mungkin bekerja di sawah kecapean, akhirnya duduk dia pikir ada batang pohon kelapa Ya. didudukin gitu. Ya. Pas sadar, loh kok bergerak, ternyata Ya ular ada, gitu Pak. ada di situ. Itu ada cerita Ada itu di benar sini, ya? Di sini benar ada. Ularnya itu yang sepotong. Ya Allah, berarti gede banget. Ya, Sepotong tuh maksudnya nggak ada nggak ada ekornya. Ya. Emang dulunya emang itu banyak di sini ular. Nah, yang penunggunya ya yang hitam itu, yang sering nampak. Iya iya. Iya. Kalau yang macam yang belang itu mah komplit di sini. Yang belang, yang Iya, iya, hitam, iya, yang bodas. Iya. Ya, apalagi Pak cerita mistis yang pernah Bapak dengar di sini? Kalau di sini mah kan namanya ini maksudnya kalau dari turun temurun, kalau malam Selasa, malam Sabtu itu kan yang si Tumang itu ya suka meronda kampung. Kalau dulu-dulu mah Sosoknya apa? kayak itu Harimau. yang harimau yang Tumang itu. Iya, ronda dia. Nah, itu Tapi wujud nyatanya ya? nyata kadang lihat gitu orang-orang dulu mah Warga banyak yang banyak tahu. melihat sendiri. Iya. Kadang kedengaran suaranya lewat gitu. Tapi itu zaman dulu. Zaman dulu. Sekarang mah ya kata banyak yang udah lupa mungkin. Biasa. Ini pernah ada yang ke sini ya, yang nginep, Ya. nggak tahu gimana, mau pas mandi ini airnya meluap sini. Oh, pas dia mandi, Iya. airnya meluap keluar. Meluap sampai ini melebihi batas. Oh, nggak kaget dia? Ya Kaget langsung lari ya? Lari. Apa karena badannya besar? Bilang dianya sendiri masuk sini, nggak tahu masyarakat sini. Gitu. Oh, nggak Izin itu. bilang. Pas ada kejadian itu baru bilang. Tuh, airnya kayak pelangi tuh yang gitu. Ada merah, kuning, biru, ada lihat nggak? Iya benar-benar. Tuh kayak pelangi Pak, tuh. nih, Pak, nih. Di Tuh, atas, di sebelah sana juga tuh, Iya, iya, di tengah. iya, Di tengah tengok. di atas batu. Hah? Kelihatan ya? Kayak pelangi ya, warnanya biru, merah itu. Nah, tuh jelas banget tuh. Di atas batu tuh lihat. Budidaya dari Kayangan. Oh, 7 putri dari Kayangan itu namanya. Kan ini Itu dari hari Kayangan. Kamis ya. Ya, hari Kamis. Hari Kamis itu pas. Kalau udah asar dia mandi di sini semua. Kalau asar. gitu. Oh, Kalau ke sore. Tuh. Iya. merah, kuning, hijau, ada lihat ya? Biru.
Kayak warna pelangi kan 7 warna merah, hijau, kuning, biru. Tuh jelas banget tuh. Hari Kamis sama hari Sabtu itu dari semua Nusantara kumpul ke sini. Yang mau pulang mandi dulu. Mandi sini tuh. Kelihatan tuh. Yang 7 putri itu juga ada di sini. Ya, kita sudah mendapatkan cerita dari tokoh masyarakat setempat tentang sejarah dari Sendang Cidehem ini. Nah, sekarang saatnya kita akan melakukan proses mediumisasi untuk menggali informasi dari makhluk gaib yang ada di sini. Kita bisa pindah? Iya. Ya, Pak, ya? Sobat Mata Langit, kita akan segera melakukan proses mediumisasi. Ya. Ayo, Panglima. Ayo masuk dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyin mustafa. Allah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Kejar. Kejar. Bukan, lari. Naiknya tinggi banget. Bisa sedikit berbagi cerita untuk kita? Bukan tugasku. Oh gitu. Jadi Anda sebagai apa di sini? Aku hanya menjaga tempat ini. Oh, Anda cuma menjaga tempat ini. Iya, Selain Anda, siapa lagi yang menjaga tempat ini? masih banyak. Masih banyak ya. Apa benar dulu di sini kerajaan? Dan apa benar itu tempat pemandian para ratu dan putri-putri raja? Bukan tugasku untuk memberi informasi. Anda mau putih apa yang kuning? Aku si hitam. Oh, si hitam. Iya. Bisa Anda duduk sesaat? Boleh kita berbicara? Duduk aja dong, duduk. Jangan lari lagi ya, kita nggak bisa ngejar loh. Soalnya tempatnya curam. Dia katanya menjaga tempat ini. Oh iya, terus? Dia mau hitam ya. Kalau mau hitam apa namanya? Dumang. Oh, tumang Tumang. yang Bapak bilang suka keliling ya, ronda. Oh, Apa benar dulu Anda suka keliling ronda di kampung? Iya. Dan terkadang memperlihatkan wujudnya ya? Iya. Tugasku memang tugasku katanya. tempat ini. Tugasnya untuk menjaga tempat ini. Siapa yang menugaskan Anda? Bukan tugasku untuk memberi informasi. Kenapa nggak boleh kasih informasi? Nanti Nyai Ratu. Ini Ratu yang akan berbicara. Ya. Dulu kerajaannya di mana di sini kalau boleh tahu? Di atas. Aku tidak boleh memberikan informasi. Oh, nggak boleh memberikan informasi. Jadi bagaimana, kan kita kesini pengen dapat informasi. Aduh, makan rumput dia. Aduh, malah kau. Aduh, makan rumput lagi. Kalau begitu, Anda panggil teman Anda boleh nggak yang bisa memberi informasi? Kayaknya dia nggak boleh kasih tahu banyak cerita. Iya, Karena dia cuma tugasnya menjaga. tugasnya menjaga saja. Jadi larang sama Nyai Ratu untuk Memberi bukan informasi. wewenang dia gitu. Iya, ratunya yang mana ini yang akan bisa kita mintain Keterangan. sejarah tempat ini? Untuk apa kalian ingin mengetahui informasi yang ada di tempat ini? Hanya untuk berbagi cerita.
Nggak. demi kebaikan untuk masyarakat luas. Iya, Kebaikan apa? kita kan nggak boleh meninggalkan sejarah. Kebaikan apa aja yang bermanfaat. Kita harus belajar sejarah untuk diambil pelajarannya bagi manusia yang hidup di zaman sekarang. Ya kan bisa menambah wawasan, Betul. pengetahuan Juga bisa dari meningkat. segi sejarah, dari segi mungkin di luar-luar sana belum banyak yang tahu Sindang ini. Jadi mereka tahu berarti ada pemandian Nyai Ratu dan Putri Raja di daerah Ciamis. Juga bisa Kita juga sebenarnya nggak tahu ya kalau nggak ada informasi dari warga sekitar sini dan tokoh masyarakat di sini. bisa Anda ceritakan. Ya udah lah, kalau gitu udah. kita terima kasih atas informasinya. Salam kenal, salam silaturahmi buat Anda di sini sebagai penjaga Sindang. Kita mohon izinnya untuk berkomunikasi dengan Nyai Ratu. Ya. Atau yang lain yang bisa memberi informasi. Oke, Tumang, terima kasih ya. Assalamualaikum. Basuh mukamu di air itu. Iya, saya akan basuh. Insya Allah. Di sini kita basuh ya. Iya. Manfaatnya apa? Kenapa kau menanyakan manfaatnya? Biar masyarakat yang menonton tayangan ini tahu. Jadikan air itu untuk bersuci. Mensucikan dirimu. Lalu kalau Aku punya kehendak. Dan jika aku diizinkan dengan Sang Maha Kuasa, akan kulempar manusia yang menyalahgunakan Tempat ini. air yang suci itu. sebentar, saya jadi ingat cerita Bapak tadi. Ada orang mandi tiba-tiba airnya luber. Anda tahu kejadian itu? Sayangnya, aku tidak diizinkan. Sama seperti gunung, bukit. Jika gunung-gunung, bukit-bukit diizinkan untuk memendamkan manusia-manusia, serakah tamak mungkin sudah terpendam dengan ketamakan. Memangnya ada manusia tamak yang datang kemari? Pernah ada yang rusak. Hati itu gaib sama dengan kami. Apakah Anda tahu isi hati setiap manusia? Tidak. Tapi nyatanya ada kan? Terus kalau orang yang datang ke sini emangnya ada yang memanfaatkannya untuk keburukan? Ada yang menyalahgunakan tempat ini ya? Sudah aku berjelas. Jika aku diizinkan, Berarti ada. tapi sayangnya aku tidak diizinkan. Ada lagi pesannya nggak? Ini untuk Bapak yang menjadi tokoh masyarakat di sini, ada pesan nggak? Jangan kau salah gunakan mata air itu. Adanya mata air itu akan adanya kehidupan seperti sekarang ini. Jika kau membacakan ayat-ayatmu, tapi kau masih bergantung dengan air itu, sama saja kau beruduh dengan air limbah yang kotor. Artinya air itu hanya untuk mensucikan, jangan dituhankan. Jangan dianggap bisa jangan dianggap bisa kayak mewujudkan sesuatu. Iya Ki, terima kasih banyak ya atas komunikasinya. Salam silaturahmi dari saya. Ya, terima kasih Ki. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Kayaknya mau kebuan. Allah Akbar. Biarin coba Panglima. Siapa ini? Biarin. Allah. Jangan, biarin, mungkin ada yang mau disampaikan Panglima. Allah Akbar. Iya. Iya. Tempatnya nggak bagus. Makan rumput kamu kue. Ada air ya? Air ada di situ di bawah tadi. Ya, dia udah kesurupan Panglima. Ya, baru mau mulai meditasi, Ismi kayaknya udah kesurupan tuh. Astagfirullah. Ismi jangan nyemplung. Astagfirullahaladzim.
Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, siapa ini? Ya, teman-teman. Apakah kita sudah bisa ngobrol, bersilaturahmi, Nyai? Bisa naik dulu biar nggak terlalu jauh dengan saya karena saya butuh informasi. Sini, nggak bisa. Saya bawa clean on, nanti katanya basah, suaranya nggak masuk. Harus di sini, Nyai. Maaf, aku nggak bisa masuk ke situ. Sini. Udah ngajak sini. Sini. Nanti nggak bisa bicara, ini mikrofonnya basah. Boleh saya tahu namanya siapa? Nyai, kalau di situ saya nggak bisa dengar suara Nyai loh. Sini, Nyai. Jangan di tengah sembang, coba Nyai. Minggir dulu sebentar. Nah, udah situ aja. Assalamualaikum. Selamat datang ya. Suaranya kecil sekali, Nyai. Boleh mundur sedikit, Nyai? Saya bawa mikrofon, nggak nyampe, Nyai. Takut jatuh ke air nanti malah rusak. Iya. Jangan! Jangan! Nanti basah. Lah kan basah. Jangan. Kenapa? Kalian takut air? Bukan, kita nggak bawa ini baju Nggak bawa baju ganti. ganti. Lagian tugas kita di sini untuk menggali informasi sejarah tempat ini, bukan untuk mandi. Kita bukan pengen mandi di sini. Apa yang mau diketahui? Apa benar ini tempat permandian bidadari Kayangan dahulunya dan para ratu dan putri raja? Benar. Kalau bidadari kalau mandi kayak gini rupanya, ya Pak ya. Rambutnya panjang sekali, Nyai. Nyai, rambutnya panjang sekali ya, sampai tanah ya. Aku senang air. Oh, Senang Nyai air. senang air. Tapi kalau aslinya nggak suka air, dia nggak usah berenang. Dia paling takut. Mau nyebrang danau aja kemarin ketakutan. Ini Pak Acong, beliau tokoh masyarakat di sini. Saya kenal. Oh ya, kenal sama Pak Acong katanya. Astagfirullah. Kok dijerat, jangan dong. Pak Acong diajak mandi. Hah? Di sini tempat Anda. Apakah benar tempat ini adalah tempat untuk mandi bidadari pada zaman dahulu? Kenapa Anda Kenapa kok Anda bersedih? sedih? Tiba-tiba mediator menangis. Kenapa? Anda bisa berbagi dengan kami. Apa yang Anda rasakan? Jika rasa melebihi raga, apa yang dirasakan? Jika rasa melebihi raga, apa yang dirasakan? Jika rasa melebihi raga, ya
menembus dimensi lain. Menembus batas. Iya. Menembus batas. Kadang makhluk gaib itu memberikan informasi tapi Tapi masih dalam ruang-ruang tertentu. iya, simbol ya biar kita berpikir ya. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Semua bisa terjadi. Saya Tapi tidak untuk semua orang juga. Putri yang mana ini? Namanya siapa? Pak Cong nanya, Anda putri yang mana? Namanya siapa? Kan ada 7 ya putrinya. Oh ada banyak. Tapi dia bilang pernah ketemu Pak Cong tuh. Pernah Bapak? Bapak pernah ditampakin? Mungkin dalam mimpi atau... Ya semua sini kan pasti. Apa? Apa Nyi? Nggak denger Nyi? Siapa yang mau nemani saya? Siapa yang mau nemani saya katanya? Pak Gusmawan mau? Saya tahu. Iya gimana? Maaf kalau kami mengganggu waktu mandi Anda. Ini jam segini waktunya mandi ya. Tapi saya pengen ngobrol. Boleh ya? Lukaku sakit. Lukaku? Bisa diulangi? Sepertinya ada kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh Nyai. Kamu tahu, Ya, berduka tapi tak terluka. berduka tapi tak terluka. Berarti yang Aku amarah dalam darah. amarah dalam darah siapa? Apakah ada kaitannya dengan putri-putri yang mandi di sini? Tolong ceritakan dulu nih. Hawa melebihi naga. Apa itu? Nafsu. Pandai. Kamu pandai katanya. Berduka tapi tidak Berduka tapi tidak terluka katanya Panglima. Coba diterjemahkan Panglima biar penonton kita lebih paham. Apa bedanya? Tapi tetap dirasa. Aku hawa yang melebihi naga. Aku hanya bisa bergairah dalam naga. Dalam tanah. Sebenarnya ada sesuatu kisah yang terjadi Iya. dengan Putri. Apa kisah itu kalau boleh kita tahu? Kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Putri. Putri mencintai bangsa kami. Boleh saya ketahui siapa sosok orang laki-laki itu? Tidak bisa, tapi tidak bisa. Karena memang dunianya beda Nyai. Aku hanya rasa Mm-mm. dalam keadaannya. Mm-mm. Tapi aku tidak bisa tersentuh. Tidak bisa tersentuh. Itu adalah takdir, Nyai. Jadi ada kisah makhluk bangsa jin mencintai makhluk bangsa manusia ya Panglima. Iya. Dan itu menyakitkan. Bukan menyakitkan, Cintai raja kalian. Mencintai siapa? mencintai raja kalian. Oh, Raja yang mana yang Nyai cintai? tuh diajak tuh Pak Gusmawan. Kisahnya sedih kayaknya nih. Ini Gimana Panglima? cinta nggak sampai. Oh, kasih tak sampai. Ya karena memang dunianya beda Nyai. Jadi Nyai harus ikhlas menerima takdir ini. Saya ikut prihatin kalau memang Nyai masih merasakan kesedihan itu. Berduka tapi tak terluka. Berduka ya, tidak terluka. Ya karena Berarti Nyai ikhlas. Nyai berduka tapi Nyai tak terluka, berarti Nyai ikhlas. Tapi rasa itu tetap mengalir di dalam darah sampai saat ini. Di dalam jiwa. Seperti itu.
Apakah rasa itu tidak cukup? Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini kan semua sudah atas izin Sang Khalik, Sang Pencipta. Pertemuan, jodoh, rezeki, maut, kehidupan dan kematian. Saya bertemu dengan manusia yang sangat luar biasa. Beliau itu siapa? Bisa sebutkan namanya? Tuanku Prabu yang gagah dan Prabu siapa? Masih berat dia mau ngomong Prabu. Namanya yang mana, Nyai? Prabu yang mana? Tolong diberitahu ke kami. Agar kita bisa meluruskan sejarah, Nyai. Biar tidak simpang siur. Selancang Malang. Rancang Malang yang biasa di Sangiang ya. Yang biasa di Sangiang. Sangiang di atas ya. Patilasannya di Sangiang. Selancang Mayang namanya ya? Patilasan dekat Gunung Sawah. Prabu siapa yang Anda cintai? Siapa? Ke ini, apa? Yang tempat bapak tuh. Boros Ngora nggak salah dia bilang. Iya. Prabu siapa? Tuanku Boros Ngora. Iya. Prabu Boros Ngora. Bisa Anda menyebutkan namanya? Oh, dia bilang dia menghargai saya, menghormati saya. Karena Tidak salah. Nyai tidak salah. Iya. Tapi apakah rasa itu bisa mewujud? iya, Apakah ini bisa tersentuh? tentu tidak bisa karena beda dunia, Panglima. Kan dia makhluk halus. Maka itu dia sedih. Itulah. kenapa kau begitu? Kau mengatakan dengan benar. Iya. Ini Panglima Langit. Beliau guru saya, Panglima Langit. Apakah dia guru? Iya. Apakah itu penting bagi Nyai? Kenapa jika berdehem selalu bergelembung? Iya, kami pengen tahu kenapa jika ada orang berdehem selalu bergelembung. Bisa Anda ceritakan? Karena tuanku jika tergoda hanya bisa bangun. Oh, itu sejarahnya. Tersenyum dan Karena tuanku jika tergoda hanya tersenyum dan berdehem. pandai menahan rasa. Berwujud apapun aku tetap dengan pendiriannya bahwa kami berbeda. Aku selalu setia menemani dia berbulan-bulan di tempat ini. Dia nangis nih, berurai air mata. Jadi, Raja ketika tergoda akan berdehem begitu, Nyai? Iya, tapi artinya itu kan beliau menghargai gitu. Apa tidak pernah ada terjadi perkawinan antara manusia dan bangsa, Nyai? Mungkin manusia yang lain iya, tapi dia tidak. Oh begitu. Tapi Anda belum menyebutkan Prabu siapa? Prabu Cakra. Oh, Prabu Cakra. Karena beliau senang mendatangi tempat-tempat yang tenang yang kalian kenal dengan Cakra Dewa. Prabu Cakra Dewa yang tadi kita datangin petilasannya. Oh, Kau ke sana. iya. Iya, tadi kami ke sana. Ke petilasan beliau Kau bertemu aku di Panjalu. Iya, Tadi kamu di sana? astagfirullahaladzim.
saya yang bilang kamu sedih karena terpisah itu kamu ya? Ini adalah air mataku. Air ini adalah air mataku yang tidak pernah kering sampai bumi ini hancur. Prabu, Kenapa kamu jadi sedih ya? Prabu mengatakan jika aku manusia, aku sudah dinikahinya. Jangan ke tempat ini. Berarti Nyai sampai sekarang menyendiri, artinya sendiri, menyimpan rasa itu semua. Halo? Aduh, nggak dengar apa. Saya selalu di sini Oh, selalu di sini. sampai bumi ini hancur. Aku melihat siapapun yang datang. Berarti Anda tahu bahwa dulu di sini ada putri-putri Kayangan yang mandi di sini ya? Oh, keluarga. Ada berapa orang? Iya. Berarti Anda salah satu dari mereka? Aku rela berpisah dengan mereka. Oh gitu. Apa ini kisah Jaka Tarub itu ya? Ada putri Kayangan yang mandi, yang lain kembali ke Kayangan, terus dia tinggal sendiri. Beda. Kalian manusia, kalian pasti punya hati dan perasaan. Iya, Apa bedanya hati dan rasa? Nggak ada beda. sama. Tidak. Semua berbeda. Kenapa Anda bisa bilang berbeda? Bukankah hati itu goib? Rasa itu hanya sesaat. Tapi hati selamanya. Di sini Iya. Dulu tempat ini sangat menyenangkan. karena ada Prabu di sini. Setiap Prabu sedang bertirakat. Saya senang memandangnya. Dia selalu berendam di dalam air. Karena air membuat dia tenang dan sejuk. Bisa kita berbicara di atas, Nyai. Kasihan Raga mediator kami, Nyai. Saya tidak menjadi bagian dalam hidupnya sudah merasa bahagia. Karena saya pernah bersamanya walaupun sebentar. Bangsa Nyai ini hidup di Kayangan atau di bumi juga seperti bangsa kita? Saya sudah tidak bisa ke Kayangan. Sudah nggak bisa ke Kayangan. Kenapa? Yang menyebabkan nggak bisa, Nyai? Akhirnya saya berdiam diri di tempat ini. Penyebabnya apa gitu kalau nggak bisa? Karena saya sudah melanggar yang seharusnya tidak dilanggar. Memangnya bidadari tidak boleh mencintai manusia? Karena makhluk Kayangan itu sangat suci. Saya kotor. Karena mempunyai hasrat, gairah, penuh dengan cinta. Itu tidak boleh. Lalu Anda dihukum tidak boleh kembali ke Kayangan? Jika kau ingin kembali, lepaskan rasamu. Tapi saya seperti manusia yang menggunakan hati, padahal bangsa kami tidak mempunyai hati. Tapi entah kenapa, melihat sosoknya
Melihat perilakunya, saya begitu mencintainya. Mencintainya melebihi mencintai Diri sendiri. Tuanku Prabu mengatakan, jadilah engkau yang seharusnya. Hiduplah engkau yang seharusnya. Hanya itu yang dia katakan. Walaupun kau berwujud cantik, walaupun engkau menyerahkan diri kepadaku, walaupun engkau memberikan apapun kepadaku, tapi aku mengikuti apa ajaran. Itu yang dikatakan padaku. Saya ikut prihatin, Nyai. Akhir ini bagaikan genangan air mataku. Di sini pasti tenang dan hening. Apa pesan-pesan buat kita, Nyai? Dan air ini nggak pernah surut ya. Hiduplah yang semestinya, karena semua sudah ada jalannya, sudah ada aturannya. Jangan memaksakan yang tidak seharusnya. Jika engkau memaksakan yang tidak seharusnya, engkau akan menderita. Ya. Jadi Nyai seorang diri di sini. Saya jauh dari keluarga saya, tapi terkadang ada pesuruh dari Sang Prabu untuk menjengukku, tetap menjagaku. Tapi beliau tidak ingin menemui. Kenapa? karena memang tidak seharusnya. Ini salahku yang tidak seharusnya. Allah Akbar, astagfirullah. Tiba-tiba mediator aja Biarin. kerasukan. Iya. Iya. Kemari. Apa? Bantu dia kemari, bantu. Iya, bantu, Pak. Bantu. Anda mau menyampaikan apa ke Tuan Putri? Iya, ini Siapa beliau? mau. Iya. Ya. Gimana apa? Sudah waktunya kamu kembali. Kembali kemana? Oh, pegang. Allah, astagfirullah. Pegang. Allah. Pangkala budi. Minallah wasibtum malam. Allah. Ada lagi mau disampaikan? Udah? Aku hanya Duduk sini dulu, Mek. Basah lagi. Apa? tahu waktunya Tuan Putri kembali. Oh iya. Kembali kemana? Balik ke tempatnya. Karena udah mau maghrib. Iya. Oke ya, udah gitu aja. Terima kasih ya. Pangkala budi. Ya, Sobat Mata Langit, kita sudah berhasil melewati proses mediumisasi dan banyak sekali informasi yang kita dapatkan tentang sejarah dari tempat ini. Bahwa tempat ini adalah tempat untuk berdiamnya seorang putri Kayangan yang dihukum karena tidak bisa kembali ke Kayangan gara-gara mencintai sosok Sang Prabu. Dan konon ini air ini menurut penjelasan dari Putri Kayangan itu adalah air mata beliau yang tidak pernah kering karena beliau memang memendam kesedihan yang luar biasa. Ya, Pak Acong, apa yang Bapak rasakan setelah melihat proses mediumisasi? Ya alhamdulillah ya, biar masyarakat dan semuanya pada tahu, minimal masyarakat di sini tahu sejarahnya gimana dulunya. Mungkin dengan begitu ini akan lebih terurus, terjaga lagi. Iya betul. Tadi pesannya juga terjaga. Iya, soalnya ini salah satu peninggalan kayak nenek moyang dulu. Benar. Sekarang harus dijaga, harus dilestarikan sama semuanya. Itu aja. Ya Panglima, kesimpulan apa yang bisa disampaikan untuk Sobat Mata Langit? Dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak mungkin. Allah menciptakan makhluk di alam semesta ini berbagai wujud ya, jenis.
bangsa jin, bangsa manusia, malaikat. Jadi banyak hal yang harus kita gali, banyak hal yang harus kita pelajari. Tidak ada hal yang tidak mungkin jika Allah berkehendak ya. Semua bisa saja terjadi gitu. Tetap mengimani Al-Quran dan hadis yang diajarkan Rasulullah kepada kita agar kita tetap berjalan di dalam koridor sebagai umat Islam. Yang gaib itu tetap ada dan kita mengimani yang gaib yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya itu aja sih pesan saya. Tadi ada pesan dari sang putri, kita tuh harus berjalan sesuai dengan apa yang sudah digariskan Allah katanya. Ya, artinya jangan memaksakan kehendak. Jadi makna daripada kata-kata beliau, jangan pernah memaksakan kehendak dan jangan pernah memaksakan segala sesuatu yang itu mungkin bukan hak kita gitu, bukan tempat kita untuk berada di posisi itu gitu. Artinya jangan memaksakan diri karena setiap pekerjaan, setiap segala sesuatu yang kita paksa pasti hasilnya tidak baik dan pasti hasilnya Menderita. membawa ketidakbahagiaan buat kita gitu. Ya baik Sobat Mata Langit, semoga penelusuran kita hari ini bisa memberikan manfaat dan juga menjadi inspirasi bagi Anda semua. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ke teman, saudara, dan juga keluarga. Jangan lupa untuk bunyikan lonceng tanda semua agar Anda bisa selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum.